Pertempuran Prancis, yang juga dikenal sebagai jatuhnya Prancis, berlangsung selama sedikit lebih dari 6 minggu pada musim panas tahun 1940. Didorong oleh invasi ke Polandia, baik Prancis maupun Inggris baru saja menyatakan perang terhadap Jerman Nazi. Dan sebagai tanggapan, pasukan Wehrmacht mulai menyusun rencana untuk menginvasi wilayah Eropa lainnya, termasuk Belgia, Luxembourg, Belanda, dan tentu saja Prancis. Pertempuran itu merupakan keberhasilan besar bagi Jerman, dengan Adolf Hitler awalnya memperkirakan akan kehilangan jutaan nyawa selama kampanye yang panjang. Sebaliknya, pertempuran selama 43 hari itu hanya membuatnya kehilangan sekitar 27.000 pasukan, dibandingkan dengan pasukan sekutu yang kehilangan sekitar 73.000 tentara, sementara lebih dari 1 juta lainnya ditangkap oleh musuh. Bergabunglah bersama kami saat kami menyisahkan kembali pertempuran Prancis. Selamat datang di Wars of the World. Selama tahun 1930-an, sebagian besar dunia dipenuhi dengan kesulitan. Terjadi kejatuhan Wall Street pada tahun 1929 yang menyebabkan runtuhnya ekonomi secara total dan terjadinya depresi besar. Dust Bowl, masa di mana badai debu yang parah menghambat pertanian di padang rumput Amerika Serikat dan Kanada. Dan berbagai periode kelaparan, kekeringan, serta bencana alam yang memengaruhi banyak negara termasuk Uni Soviet, Tiongkok, dan Turki. Selain semua itu, ada ancaman yang membayangi dari Adolf Hitler dan Jerman Nazi. Pada tahun 1938, ia mencaplok Austria dan Sudetenland. Dan pada tanggal 1 September 1939, ia menginvasi Polandia, memicu dimulainya Perang Dunia Kedua. Dalam beberapa hari berikutnya, para pemimpin Inggris dan Prancis memberikan ultimatum kepada Jerman agar mereka menarik pasukan dan menghindari perang. Namun tawaran tersebut tidak mendapat jawaban, sehingga Prancis dan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September. Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Kanada semuanya mengikuti langkah tersebut. Meskipun Inggris dan Prancis telah menjanjikan bantuan militer kepada Polandia, mereka gagal menepati janji mereka. Pada tahun-tahun menjelang invasi ke Polandia, Prancis sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari kemungkinan bahwa Hitler juga ingin menginvasi Prancis. Bagian dari rencana pertahanan ini termasuk pembangunan garis Maginot, yang dinamai dari Menteri Perang Prancis André Maginot, yang mengkampanyekan pembuatan pertahanan semacam itu. Garis Maginot, seperti yang bisa diduga, adalah deretan benteng beton, rintangan, dan instalasi senjata yang dibangun di sepanjang sisi negara yang berbatasan dengan Italia, Swiss, Jerman, Luxembourg, dan Belgia. Tujuan dari rintangan-rintangan ini adalah untuk mencegah Jerman menyerang dan memperlambat upaya penyerangan jika mereka tetap memutuskan untuk melakukannya. Benteng-benteng yang dibangun di sepanjang garis Maginot memiliki kondisi hidup yang sangat modern dan sebagian besar kebal terhadap serangan bom udara maupun tembakan tank. Namun, mereka memang memiliki satu titik kelemahan, yaitu sebuah bagian dari garis pertahanan di dekat Ardennes. Karena medan yang sulit, membuat pembangunan benteng di sana menjadi sulit dilakukan. Jalur ini dianggap tidak mungkin menjadi rute invasi oleh pimpinan militer Prancis yang menyebut Ardennes tidak dapat ditembus selama langkah-langkah khusus diambil untuk menghancurkan pasukan penyerbu. Disimpulkan bahwa jika Jerman memilih untuk menyerang wilayah ini, Prancis akan memiliki cukup waktu untuk menyiapkan serangan balasan, karena pasukan penyerbu akan dipaksa bergerak secara lambat. Para pejabat saat itu tidak menyadari bahwa Jerman akan memanfaatkan kelemahan ini pada tahun 1940. Pada 7 September 1939, setelah invasi Polandia, Prancis memulai serangan Saar, di mana mereka akan menyerang negara bagian Saarland di Jerman. Rencananya adalah menyerang front barat negara itu, yang diabaikan karena Jerman sedang sibuk bertempur di Polandia, dan mencoba mengalihkan perhatian dari Polandia kembali ke Jerman. Namun, serangan Saar ini hanya berlangsung singkat. Invasi ke Polandia berlangsung cepat dan efektif, memungkinkan Hitler untuk segera memulangkan pasukan ke Jerman, di mana mereka berhasil menahan invasi Prancis.
Ada banyak kritik terhadap metode pertempuran Prancis pada masa itu, dengan banyak sejarawan mencatat bahwa mereka masih menggunakan teknik-teknik dari Perang Dunia Pertama yang seringkali lambat dan kaku, melibatkan pengangkutan serta penempatan artileri yang statis. Prancis mundur dari Jerman pada 17 September di hari yang sama ketika Soviet menginvasi Polandia, setelah mencapai kesepakatan dengan Jerman Nazi. Selama 8 bulan berikutnya, hanya sedikit operasi militer sekutu yang terjadi. Periode waktu ini kemudian disebut sebagai Perang Palsu dan berlangsung antara September 1939 hingga Mei 1940. Namun yang patut dicatat, meskipun tidak ada operasi militer besar yang terjadi selama waktu ini, pasukan sekutu tetap berusaha menekan Jerman dengan menerapkan sanksi ekonomi. Ini melibatkan penggunaan blokade laut untuk membatasi pasokan ke Jerman dan mengambil alih kapal-kapal penyerbu dagang mereka. Selanjutnya, rencana untuk sebuah operasi yang disebut Rencana R4 mulai terbentuk. Operasi ini akan melibatkan Inggris menyerbu Norwegia dan Swedia untuk mencegah Jerman merebut pasokan biji besi mereka, sebuah material penting dalam pembuatan sumber daya militer. Namun, rencana ini tidak pernah terwujud. Pada bulan April 1940, operasi ini dibatalkan karena dianggap tidak memadai untuk menghentikan pasukan Jerman. Rencana lain diajukan setelah Perang Musim Dingin terjadi pada November 1939 menyusul invasi Soviet ke Finlandia. Namun pada saat pasukan yang diperlukan berhasil dikumpulkan, Perang Musim Dingin sudah hampir berakhir. Sekali lagi, terima kasih kepada War Thunder atas dukungannya kepada kami. Pada tanggal 6 Oktober 1939, sedikit lebih dari sebulan setelah Jerman menginvasi Polandia, Hitler memberikan pidato di Reichstag di Berlin, merayakan keberhasilan invasi tersebut, dan kemudian menyerukan kepada Prancis dan Inggris untuk menerima tawaran damainya. Dia mengklaim bahwa jika perang dengan Prancis terus berlanjut, kutip, suatu hari nanti akan ada lagi perbatasan antara Jerman dan Prancis. Namun alih-alih kota-kota yang berkembang, akan ada reruntuhan dan kuburan tak berujung. Tutup kutip. Tak perlu dikatakan lagi, baik Prancis maupun Inggris tidak menerima tawaran perdamaian ini. Dan di seluruh dunia, tampaknya tidak ada satupun orang yang percaya bahwa Hitler bersikap jujur dan bahwa perdamaian akan segera terwujud. Jurnalis Amerika Serikat William Shirer menyuarakan keyakinannya bahwa Hitler benar-benar tidak tulus, kutip, seperti piringan hitam tua yang diputar untuk kelima atau keenam kalinya. Tutup kutip. Setelah menyadari bahwa pasukan sekutu tidak tertarik untuk menengahi kesepakatan damai yang katanya diusulkan, Hitler mengeluarkan arahan Führer nomor 6 pada tanggal 9 Oktober. Arahan ini memulai rencana untuk menyerang Barat, meskipun rencana tersebut sebenarnya dibuat dengan asumsi bahwa Jerman akan memiliki beberapa tahun untuk membangun kekuatan militer dan tentaranya secara keseluruhan. Dia kemudian memerintahkan agar Belgia, Luksemburg, dan Belanda segera diserang dan direbut secepat mungkin, untuk menghindari dihentikan oleh pasukan sekutu. Meskipun tidak ada serangan ke Prancis yang direncanakan sebagai bagian dari arahan ini, Hitler tetap memerintahkan agar sebanyak mungkin wilayah perbatasan negara tersebut diduduki untuk membantu rencana mereka secara keseluruhan. Pada tanggal 10 dan 12 Oktober, Inggris dan Prancis masing-masing menolak tawaran perdamaian dari Hitler, dan hal ini menyebabkan perencanaan lebih lanjut untuk operasi invasi ke Belgia, Luksemburg, dan Belanda. Rencana kampanye ini diberi nama Instruksi Pengerahan Nomor 1, Rencana Kuning, dan skema pertama tersebut dipresentasikan pada 19 Oktober oleh Kolonel Jenderal Franz Halder, Kepala Staf Komando Tinggi Angkatan Darat. Rencana tersebut melibatkan pergerakan melalui pusat Belgia dalam serangan frontal sambil mendorong pasukan sekutu mundur ke Sungai Somme, kemungkinan dengan kerugian sekitar 500.000 tentara Jerman. Pimpinan militer Jerman meyakini bahwa kerugian besar bagi negara ini akan membuat mereka tidak dapat bertindak lagi untuk beberapa waktu setelahnya, dan mereka akan membutuhkan beberapa tahun untuk memulihkan diri sebelum melancarkan serangan ke Prancis. Menurut semua laporan, Hitler tidak begitu senang dengan rencana ini. Dia menginginkan kemenangan yang cepat dan menentukan, serta menuntut agar pasukannya melakukan terobosan lapis baja seperti yang mereka lakukan saat menginvasi Polandia. Namun, para pemimpin militer tidak setuju dengan gagasan ini dan memberitahu Führer bahwa taktik seperti itu akan ceroboh jika menghadapi militer maju seperti Prancis. Mereka menyatakan bahwa taktik itu hanya layak digunakan melawan Polandia karena negara itu memiliki tentara yang lemah.
Sebagai akibat dari kekecewaannya, Hitler memerintahkan agar serangan dimulai secepat mungkin, bahkan jika itu berarti Wehrmacht belum siap. Dia berharap jika mereka menyerang lebih awal, risikonya akan lebih kecil terhadap kebocoran informasi dan pasukan sekutu mempersiapkan militer mereka sendiri, yang akibatnya bisa membuat Jerman berada dalam posisi terdesak ketika akhirnya mereka melakukan invasi. Dia berusaha membujuk para pemimpin militernya untuk menyerang pada tanggal 25 Oktober. Tetapi kesepakatan umum adalah bahwa waktu tersebut tidak cukup untuk mempersiapkan tugas sebesar itu. 4 hari kemudian, Franz Halder mengajukan tahap berikutnya dari rencana tersebut, yang akan melibatkan Jerman menyerang Belanda. Hitler kemudian memberitahu Panglima tertinggi Angkatan Daratnya pada tanggal 5 November bahwa dia ingin invasi ke negeri rendah dilakukan pada tanggal 12 November. Panglima tertingginya tidak setuju karena Wehrmacht belum pulih dari invasi Polandia, dan pada hari-hari berikutnya Hitler mengumumkan bahwa cuaca buruk membuatnya menunda rencana tersebut. Dalam minggu-minggu dan bulan-bulan berikutnya, Jerman kembali mengalami kemunduran berulang kali. Para pemimpin militer mengamati bahwa Hitler tidak memahami bagaimana cara kerja Wehrmacht dan bagaimana hal-hal tertentu seperti hilangnya banyak kendaraan lapis baja yang terjadi selama invasi Polandia telah menghambat militer secara keseluruhan. Selain itu, Komandan Grup Angkatan Darat A, Jenderal Gerd von Rundstedt, menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan rencana Franz Halder. Von Rundstedt percaya bahwa skema Halder menggunakan taktik yang berbeda dari apa yang sejauh ini telah membawa kemenangan bagi tentara Jerman, dan bahwa Wehrmacht perlu menerobos dan mengepung pasukan sekutu untuk menghancurkan mereka. Hal ini membuatnya berbicara dengan kepala stafnya, Erich von Manstein, yang kemudian mulai menyusun rencana baru. Secara khusus, pada 10 Januari 1940, rancangan sebelumnya dari rencana tersebut disita oleh pasukan sekutu ketika sebuah pesawat Jerman yang secara keliru terbang di atas wilayah Belgia ditembak jatuh sehingga menyebabkan pesawat itu jatuh. Pilotnya mencoba membakar rencana tersebut tetapi gagal melakukannya, dan mereka berdua ditangkap oleh pihak sekutu. Sebelum kesalahan ini terjadi, Hitler sudah bersiap untuk memulai operasi Case Yellow pada atau sebelum 17 Januari. Dan dia dikabarkan sangat marah ketika mengetahui apa yang telah terjadi. Seorang pengamat menyebut ledakan amarahnya setelah itu sebagai, kutipan, badai terbesar yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Sang Führer seperti kerasukan, berbusa di mulut, memukul-mukul dinding dengan tinjunya, dan melontarkan hinaan paling kasar kepada para staf umum yang dianggapnya tidak kompeten dan pengkhianat, yang ia ancam dengan hukuman mati. Tutup kutipan. Versi akhir dari skema tersebut melibatkan Jerman yang terutama menyerang Ardennes melalui Belgia, yang seperti yang sudah kita ketahui, merupakan titik terlemah dari garis pertahanan Maginot Prancis. Alasan lain serangan dilakukan di sini adalah karena Prancis diketahui mempertahankan wilayah tersebut dengan pasukan yang kurang terampil, termasuk divisi-divisi dari Angkatan Darat Kedua dan Ke-9. Rencananya akan melibatkan Grup Angkatan Darat A bergerak di antara Namur dan Sedan lalu menuju Amiens. Sementara Grup Angkatan Darat B akan melakukan serangan tipuan di utara untuk menarik pasukan sekutu ke Belgia, di mana mereka kemudian bisa menahan mereka di sana. Rencana tersebut dikeluarkan sebagai instruksi kampanye nomor untuk kasus kuning pada 24 Februari 1940 dan disetujui oleh Hitler. Karena dia merasa rencana itu menawarkan kemungkinan kemenangan yang menentukan, sesuatu yang terus dia cari di setiap revisi. Menjelang serangan tersebut, Jerman memobilisasi lebih dari 4 juta anggota Angkatan Darat Jerman, lebih dari 1 juta anggota Angkatan Udara mereka, 180.000 anggota Angkatan Laut Jerman, dan sekitar 100.000 pasukan yang tergabung dalam Waffen-SS cabang tempur dari Schutzstaffel. Sekitar 3 juta orang dari gabungan pasukan ini tersedia untuk pertempuran Prancis. Meskipun jumlah ini sangat mengesankan, sekitar 45% dari Angkatan Darat berusia sekitar 40 tahun pada saat itu, sementara sekitar 50% hanya memiliki pelatihan selama beberapa minggu saja. Selain itu, hanya sekitar 50% dari divisi Jerman yang tersedia pada saat itu yang layak untuk operasi. Banyak yang kurang perlengkapan, terutama jika dibandingkan dengan Prancis dan Inggris. Meskipun begitu, sekutu juga tidak sepenuhnya siap untuk perang. Meskipun mereka memiliki sekitar 45% lebih banyak senjata daripada Jerman, serta lebih banyak kendaraan bermotor, Angkatan Darat Inggris khususnya kurang diperlengkapi untuk perang. Meskipun telah sebagian dimobilisasi sejak 1936 dan sepenuhnya dimobilisasi sejak 1939, banyak anggota militer yang tidak siap untuk peran khusus mereka, sehingga terjadi kesenjangan antara rencana sekutu dan pelaksanaan rencana tersebut.
Angkatan Darat Inggris mengalami kekurangan pelatihan dan persiapan praktis, dengan sejarawan mencatat bahwa mereka kekurangan sekitar 150.000 pasang celana, 350.000 selimut, lebih dari 400.000 tenda, dan 600.000 pasang sepatu bot. Menjelang akhir tahun 1939, Belgia telah mengambil langkah besar untuk memperkuat pertahanan mereka yang membentang di sepanjang Kanal Albert di timur laut negara itu. Sementara itu, para pemimpin militer Prancis telah menyusun strategi militer setelah menganalisis landscape sekitar dan mempertimbangkan sumber daya serta tenaga kerja yang tersedia. Awalnya diputuskan bahwa tentara Prancis akan bertahan di timur dan menyerang di barat saat mereka bergerak masuk ke Belgia. Karena Belgia awalnya bersikap netral selama Perang Dunia Kedua, sulit bagi mereka untuk membuat rencana pertahanan yang terpadu bersama Prancis. Namun, Prancis percaya bahwa begitu Hitler menyerang dan melanggar netralitas mereka, Belgia akan membalas dan meminta bantuan sekutu yang akan memungkinkan Prancis untuk ikut campur. Sebagian besar pasukan Prancis ditempatkan di sepanjang perbatasan Belgia, siap untuk turun tangan. Namun, tak lama kemudian, taktik sebelumnya dari sekutu yang disebut Rencana E digantikan dengan Rencana D yang telah diajukan oleh Jenderal Angkatan Darat Prancis, Maurice Gamelin. Gamelin berusaha menghentikan kemajuan Jerman dengan menahan mereka di sepanjang garis Sungai Dyle, sebuah sungai sepanjang 53 mil di Belgia Tengah. Kedua rencana tersebut dibuat untuk pertahanan maju di Belgia, dengan Rencana D sangat mirip dengan Rencana E, namun sekitar 43 hingga 50 mil lebih pendek dari rencana sebelumnya. Gamelin kemudian memerintahkan agar Jerman tidak boleh dibiarkan bergerak di sisi barat Antwerpen, karena jika sekutu menguasai muara Sungai Scheldt, itu berarti mereka bisa mengangkut sumber daya dan persediaan, serta dapat melakukan kontak dengan tentara Belanda. Anggota Angkatan Darat ke-7 yang terdiri dari beberapa unit terlatih terbaik Prancis dikeluarkan dari cadangan pada bulan Desember 1939. Dan setelah pengumuman ini, mereka digantikan oleh grup tentara pertama, agar mereka bisa mencapai muara dan membangun hubungan dengan Belanda di Tilburg atau Breda. Perubahan baru pada rencana ini membuatnya dikenal sebagai varian Breda dari Rencana D. Selanjutnya, saat pasukan terbaik Prancis dipindahkan ke utara, Jerman justru memindahkan prajurit terbaik mereka ke selatan saat mereka bersiap untuk menyerang melalui Ardennes. Sepanjang musim semi tahun 1940, Gamelin berulang kali diberitahu bahwa Jerman sedang bergerak ke posisi di Ardennes. Dan intelijen dari berbagai wilayah mengungkapkan bahwa mereka berencana menyerang di dekat Sedan antara tanggal 8 dan 10 Mei. Meskipun semua itu, Gamelin tetap teguh pada keyakinannya bahwa varian Breda dari Rencana D adalah pilihan yang tepat, dan dia tidak mengubah strategi perangnya. Luxembourg akan menjadi negara pertama yang diserbu oleh Jerman sebagai bagian dari kasus kuning. Pada pukul 21.00 tanggal 21 Mei 1940, kata sandi Danzig dikirimkan ke semua divisi tentara Jerman, memicu bagian pertama operasi yang melibatkan penaklukan Luxembourg hampir tanpa perlawanan. Setelah itu, grup tentara B memulai serangan pengalihan terhadap Belanda dan Belgia. Sementara pada pagi berikutnya, pendaratan mendadak oleh berbagai divisi pasukan terjun payung terjadi di Den Haag dekat Rotterdam dan di benteng Eben-Emael dekat Kanal Albert di Belgia. Seperti yang diharapkan oleh Jerman, grup tentara pertama Prancis yang terdiri dari beberapa pasukan terbaik mereka dikirim untuk merespons grup tentara B, sehingga pasukan sekutu yang tersisa menjadi lebih terbuka, kekurangan bahan bakar, dan secara umum kemampuan mereka menurun. Saat tentara ke-7 Prancis melintasi perbatasan Belanda, mereka mendapati bahwa angkatan bersenjata Belanda sudah mundur kembali ke Antwerpen untuk melindungi kota agar tidak direbut. Pada saat ini, Jerman memiliki kekuatan udara yang luar biasa. Angkatan udara mereka mengirimkan 247 pembom sedang, 147 pesawat tempur, 424 Junkers Ju-52 pesawat angkut, dan 12 Heinkel He-59 pesawat amfibi, semuanya ke Belanda. Di sisi lain, Angkatan Udara Belanda hanya memiliki 144 pesawat tempur dan sekitar 50% dari pesawat tersebut hancur hanya pada akhir hari pertama, setelah hanya berhasil menjatuhkan beberapa pesawat Jerman. Sementara itu, para tentara di darat yang terdiri dari Angkatan Darat ke-18 Jerman merebut jembatan-jembatan selama pertempuran Rotterdam dan menghindari garis air baru mana serangkaian pertahanan yang dibangun pada abad ke-17 lalu menembus benteng Holland yang merupakan bagian dari garis yang sama itu.
Meskipun Jerman berusaha merebut lapangan udara Belanda di sekitar Den Haag serta kota itu sendiri, upaya mereka gagal karena mereka tidak mampu mempertahankan posisi mereka dan kehilangan banyak pesawat dalam prosesnya. Bantuan lapis baja dari Divisi Panzer ke-9 tiba di Rotterdam pada 13 Mei setelah tentara Prancis gagal menghentikan mereka. Pemboman lebih lanjut terhadap kota terjadi pada 14 Mei yang menyebabkan kehancuran pusat kota. Hal ini mendorong tentara Belanda untuk menyerah karena meskipun mereka mampu bertahan melawan Jerman di daerah lain, mereka takut akan kehancuran lebih lanjut di negara mereka. Meskipun mereka menyerah, Belanda tetap bertempur bersama Prancis dalam konflik lain, termasuk pertempuran Zeeland. Setelah kekacauan berakhir, Belanda mengalami hampir 5.000 korban jiwa, termasuk 2.559 warga sipil. Belgia juga diserang secara bersamaan, dengan Jerman menghancurkan 83 dari 179 pesawat mereka dalam 24 jam pertama serangan tersebut. Meskipun demikian, Belgia berhasil memberikan pertahanan yang baik, terutama di sepanjang Kanal Albert, di mana pasukan Jerman kesulitan untuk menembus. Hal ini menjadi perhatian bagi pimpinan Jerman, karena sekutu harus tetap teralihkan, sementara grup tentara A membangun jembatan-jembatan penghubung. Hal ini akhirnya mengarah pada pertempuran benteng Eben Emael. Benteng ini dibangun antara tahun 1931 dan 1935 dan dirancang untuk mempertahankan Belgia dari serangan Jerman jika mereka memasuki negara tersebut melalui Belanda. Meskipun dibangun secara modern, benteng ini dengan cepat dinetralkan oleh pasukan terjun payung yang mendarat pada 10 Mei dengan menggunakan bahan peledak untuk melumpuhkan menara senjata sebelum merebut jembatan-jembatan yang melintasi kanal terdekat. Dengan jalan yang sudah dibuka untuk pasukan infanteri berikutnya, pejabat Belgia memutuskan untuk mulai menarik divisi-divisi mereka ke Sungai Dyle 5 hari lebih awal dari yang direncanakan. Ini merupakan pukulan besar bagi Prancis dan Inggris yang percaya bahwa Belgia akan mampu menahan invasi selama beberapa minggu sehingga memberi mereka lebih banyak waktu untuk bersiap-siap. Mereka telah merencanakan untuk mengambil posisi bertahan di kota Hanau dan Jan-Jambly, dengan Angkatan Darat Pertama Prancis mempertahankan poros Jan-Jambly-Wavre. Sementara Korps Kavaleri Prancis bergerak menuju Hanau dan menunda laju pasukan Jerman, sehingga memungkinkan Angkatan Darat Pertama bersiap di Jambly. Pertempuran Hanau adalah pertempuran tank terbesar yang pernah terjadi hingga saat itu, dan meskipun Prancis kehilangan 105 kendaraan, mereka berhasil menghancurkan 160 tank Jerman. Namun, pasukan Jerman mampu memperbaiki banyak tank mereka setelah pasukan Prancis mundur secara terencana, menyisakan sekitar 59 tank yang masih rusak. Menurut semua laporan, Korps Kavaleri telah melakukan tugas yang sangat baik, mengalihkan perhatian Jerman cukup lama sehingga Angkatan Darat Pertama dapat bertahan di Jan-Jambly. Selama 2 hari, pasukan Prancis berhasil menangkis serangan-serangan dari Angkatan Darat ke-6 Jerman. Namun Angkatan Darat Pertama Prancis terpaksa mundur dari Jambly setelah beberapa serangan mendadak oleh pasukan Jerman yang datang melalui Ardennes dan di penyeberangan Sungai Meuse di Sedan. Ketika pasukan Prancis terus mundur, mereka akhirnya bergerak menuju Lille yang mengacaukan seluruh pertahanan sekutu dan membuat pasukan Jerman dapat menduduki Belgia dengan sangat mudah. Pertempuran Sedan terjadi hanya dalam beberapa hari, antara 12 Mei dan 15 Mei, dengan pasukan Jerman berencana mengepung pasukan musuh sebagai bagian dari operasi Val Gelb mereka. Sementara pasukan sekutu teralihkan perhatiannya oleh invasi di negara-negara lain, grup Angkatan Darat A menyeberangi Sungai Meuse dan bergerak menuju Sedan, yang berhasil direbut pada 12 Mei tanpa perlawanan dan dibantu oleh kekuatan udara. Pasukan Prancis di sekitar lokasi dengan cepat dilumpuhkan. Pada 14 Mei, baik pasukan Prancis maupun Inggris berusaha menghancurkan kepala jembatan Jerman. Tetapi pemboman besar-besaran dari pesawat Jerman membuat hal itu mustahil. Sekitar waktu ini, setelah Belanda menyerah, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill terbang ke Prancis untuk melihat situasi secara langsung. Ketika dia menanyakan kepada para pemimpin Prancis tentang cadangan pasukan mereka, dia dilaporkan terkejut saat diberitahu bahwa mereka sama sekali tidak memiliki cadangan. Militer Prancis telah mengerahkan semua pasukannya untuk rencana D dan menghadapi invasi Jerman. Antara tanggal 15 dan 17, pasukan Prancis menyerang kepala jembatan Jerman, tetapi upaya mereka untuk menggagalkan rencana pasukan lawan gagal karena keterlambatan dan kebingungan di antara para prajurit. Pada 19 Mei, Jenderal Henry Giraud dari Angkatan Darat Prancis ke-9 ditangkap oleh Jerman. Giraud sebelumnya bersama Angkatan Darat ke-7 ketika dikirim ke Belanda 9 hari sebelumnya, dan setelah itu Angkatan Darat ke-7 yang sudah melemah digabungkan ke dalam Angkatan Darat ke-9. Penangkapannya membuat banyak pasukannya kehilangan semangat, khawatir tentang nasib apa yang mungkin mereka alami dalam beberapa hari mendatang.
Sementara itu, pihak Jerman terus maju tanpa hambatan, dan pada tanggal 20 Mei, mereka telah mencapai Selat Inggris, yang memang menjadi tujuan mereka setelah merebut Sedan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengepung. Pasukan sekutu terkuat termasuk pasukan ekspedisi Inggris atau BEF bersama sisa-sisa pasukan Belgia dan 3 angkatan darat lapangan Prancis di sepanjang pantai utara Prancis. BEF berhasil memukul mundur divisi lapis baja ke-7 dan Waffen-SS yang merupakan beberapa pasukan terbaik Jerman. Meskipun mereka berhasil menahan serangan-serangan ini, pemimpin BEF, Jenderal John Gort, tahu bahwa dia harus mengevakuasi pasukannya. Dan karena itu dia meyakinkan atasannya bahwa mereka perlu dievakuasi melalui laut. Pihak Prancis kemudian menyatakan bahwa mereka telah disesatkan oleh Inggris selama masa ini, karena mereka percaya bahwa pasukan Inggris yang melarikan diri dari kejatuhan Prancis yang tak terhindarkan hanya sedang berkumpul kembali dan akan kembali dengan bala bantuan serta sumber daya. Pada tanggal 21 Mei, pertempuran Arras terjadi, sebuah serangan balasan yang dilakukan oleh pasukan sekutu. Awalnya, setelah pasukan sekutu terdesak oleh pasukan Jerman, serangan balasan mereka tidak terkoordinasi dan sporadis, sebagian karena mayoritas pasukan sekutu masih berada di Belgia. Hal ini membuat para pemimpin militer Perancis dan Inggris merencanakan serangan di Arras, Perancis Utara. Meskipun mereka memiliki sumber daya dan jumlah pasukan yang terbatas, pasukan sekutu memanfaatkan kendaraan lapis baja untuk maju ke selatan dari Arras dan awalnya berhasil dalam serangan tersebut. Namun, mereka terpaksa mundur setelah malam tiba untuk menghindari pengepungan sekali lagi, yang berarti semua kemajuan mereka menjadi sia-sia. Meskipun konflik itu sendiri merupakan kegagalan, hal tersebut memungkinkan pasukan sekutu memperkuat pelabuhan-pelabuhan di Selat Inggris sebelum operasi Dynamo dan pertempuran di Dunkirk terjadi. Karena Hitler telah memerintahkan unit pansernya untuk berhenti sampai situasi di Arras terselesaikan. Pada 28 Mei, Belgia sepenuhnya berada di bawah kendali Jerman Nazi setelah perintah penjarahan diri dari Raja Leopold dan masa depan tampak suram. Operasi Dynamo kemudian berlangsung, melibatkan evakuasi lebih dari 338.000 tentara sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkirk di utara Perancis. Itu berlangsung selama 9 hari antara 26 Mei hingga 4 Juni. Dan pada puncak evakuasi, sekitar 180.000 tentara sekutu dibawa kembali dari Prancis hanya dalam 3 hari. Pada 29 Mei, upaya evakuasi diumumkan ke publik, yang membuat banyak warga sipil yang memiliki akses ke perahu berangkat ke Prancis untuk membantu membawa pasukan kembali ke Britania Raya. 2 hari kemudian, ditemukan bahwa dermaga di Dunkirk telah rusak parah dan tidak layak untuk sandar. Hal ini membuat Kapten William Tennant yang memimpin operasi tersebut menggunakan pantai dan East Mole untuk menyandarkan kapal-kapal mereka, sehingga lebih banyak pasukan bisa diselamatkan. Pasukan Inggris terakhir diangkut dari Dunkirk pada tanggal 3 Juni, sementara keesokan harinya kapal-kapal kembali untuk menjemput sisa tentara Prancis. Sekitar 26.000 orang berhasil diselamatkan, tetapi antara 30.000 hingga 40.000 sudah ditangkap oleh Jerman. Meskipun ratusan ribu tentara berhasil diselamatkan, sebagian besar perlengkapan milik pasukan sekutu harus ditinggalkan. Banyak korban juga jatuh selama evakuasi, dengan Prancis kehilangan sekitar 16.000 tentara dan Inggris kehilangan sekitar 1.000 tentara. Selain itu, sekutu menderita lebih dari 60.000 korban selama pertempuran Dunkirk itu sendiri. Winston Churchill menyebut terdamparnya pasukan Inggris di Prancis sebagai, kutip, bencana militer yang sangat besar. Dan dia menyebut penyelamatan mereka sebagai keajaiban keselamatan. Sementara itu, lebih ke pedalaman, pada 1 Juni tentara Prancis menyerah kepada Jerman setelah pengepungan Lille yang terjadi antara 28 Mei dan 31 Mei, dan memungkinkan lebih banyak sekutu menuju Dunkirk dan ikut serta dalam konflik di sana. Setelah upaya evakuasi berakhir, tentara Prancis yang tersisa berusaha melawan Jerman, meskipun jumlah mereka kalah banyak, kalah persenjataan, dan kalah strategi. Mereka telah kehilangan sebagian besar persenjataan berat mereka dan formasi lapis baja terbaik mereka. Jumlah tentara Prancis berkurang drastis dan sekarang mereka benar-benar sendirian tanpa dukungan sekutu yang terlihat. Ditambah lagi, jutaan pengungsi sipil telah terusir dan berusaha melarikan diri dari perang, yang berarti ribuan mobil dan kereta kuda memenuhi jalan-jalan. Pemerintah tidak pernah merencanakan runtuhnya militer mereka secepat ini, dan hal itu membuat mereka kebingungan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Prefektur Chartres, yang dulunya dihuni oleh 23.000 orang, kini hanya berisi 800 orang saja.
Kota Lille mengalami kerugian yang sama parahnya, dengan jumlah penduduk turun dari 200.000 menjadi hanya 20.000 orang. Fase kedua dari pertempuran Prancis kemudian terwujud, yang disebut sebagai kasus merah. Itu dimulai pada 5 Juni di Sungai Somme dan Aise. Jerman sepenuhnya berharap bisa masuk begitu saja dan mengalahkan pasukan Prancis. Tetapi dalam 3 minggu berikutnya, Prancis melakukan upaya gagah berani untuk menahan serangan lebih lanjut. Banyak pasukan mendapatkan semangat baru karena mereka lebih dekat dengan bengkel perbaikan dan tempat penyimpanan logistik. Mereka mulai berpikir bahwa keadaan tampak sedikit lebih cerah daripada sebelumnya. Selain itu, lebih dari 100.000 tentara Prancis telah kembali ke negara itu melalui berbagai pelabuhan lain di Normandia dan Brittany, yang membantu meningkatkan jumlah mereka, dan mereka kemudian dapat memperoleh serta memperbaiki kendaraan lapis baja yang sebelumnya sudah dianggap rusak total. Moral mereka sedang tinggi, setidaknya untuk saat ini. Setelah melewati kekacauan dan pertumpahan darah, banyak perwira di militer Prancis juga mendapatkan semangat baru, karena mereka sekarang merasa memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi Jerman. Dan mereka memiliki lebih banyak kepercayaan diri terhadap senjata, kendaraan, dan perlengkapan lainnya. Dan tercatat bahwa artileri dan tank Prancis tampil jauh lebih baik dibandingkan buatan Jerman. Namun pihak Jerman juga sama-sama bertekad untuk menduduki Prancis. Semua divisi dari grup Angkatan Darat B mulai menyerang kedua sisi Paris, dan meskipun setelah 48 jam mereka gagal menembus pertahanan, mereka tetap melanjutkan tanpa gentar. Unit kendaraan lapis baja dikerahkan untuk menghalau Prancis, tetapi upaya ofensif Jerman cukup kasar dan akhirnya menyebabkan hilangnya 80 dari 500 kendaraan tempur lapis baja dalam serangan awal mereka. Meskipun kepala-kepala jembatan berhasil direbut pada saat ini, Jerman tidak mampu menyeberangi Sungai Ain, dan di kota Amiens mereka berulang kali dipukul mundur oleh tembakan artileri Prancis. Sebagai tanggapan terhadap artileri Prancis, Angkatan Udara Jerman dikerahkan yang memungkinkan pasukan infanteri dan kendaraan lapis baja merayap maju dengan lambat. Baru pada hari ketiga pertempuran, mereka akhirnya berhasil menyeberangi sungai. Meskipun Prancis masih memiliki pesawat yang tersedia dan beberapa pembom dikerahkan untuk mencoba mencegah Jerman menyeberang, upaya mereka pada akhirnya gagal. Sementara itu, di dekat kota Abbeville, pasukan Prancis didesak mundur dan terpaksa mundur akhirnya kembali menyeberangi Sungai Seine. Pada 12 Juni, Divisi Highland ke-51 Inggris dan Korps ke-9 Prancis terpaksa menyerah di Saint Valery and Co. Pada 14 Juni, ibu kota Prancis, Paris, jatuh. Pasukan Jerman bergerak melintasi Sungai Seine dan menuju Normandia sebelum merebut pelabuhan Cherbourg pada 18 Juni. Pada saat ini, meskipun pasukan Jerman tersebar tipis dan memiliki beberapa titik lemah, pihak Prancis merasa mustahil untuk menyerang berkat kekuatan Angkatan Udara Jerman yang terus-menerus berpatroli di atas mereka. Angkatan Udara Jerman mempertahankan supremasi udara sepanjang pertempuran dan membuat Angkatan Udara Prancis berada di ambang kehancuran karena mereka tidak mampu menggantikan pesawat-pesawat yang hancur. Pesawat-pesawat yang tersisa pergi ke wilayah yang saat itu dikenal sebagai Afrika Utara Prancis untuk menghindari kehancuran lebih lanjut. Sepanjang konflik, garis Maginot telah beberapa kali diserang. Salah satu serangan berlangsung selama 8 jam, menyebabkan 46 tentara Jerman tewas dan 251 lainnya terluka. Hanya 2 tentara Prancis yang tewas selama konflik tersebut. Namun, pada bulan Juni, benteng itu kembali menarik perhatian Jerman saat mereka berusaha mencegah Prancis menggunakannya melawan mereka ketika mereka melintasi Sungai Somme. Setelah grup tentara B memulai serangannya ke Paris sebelum kota itu direbut, grup tentara A mulai bergerak menuju bagian belakang garis Maginot. Pada tanggal 15 Juni, beberapa pasukan Prancis yang tersisa sedang bersiap-siap untuk meninggalkan daerah itu, tepat saat Jerman menyerang. Pertempuran berikutnya berlangsung lambat dan sulit, dengan pasukan Prancis menunjukkan perlawanan yang kuat meskipun peluang mereka sangat kecil. Namun, satu persatu, benteng-benteng di garis Maginot akhirnya berhasil dikuasai. Beberapa divisi tentara Jerman tiba untuk mendukung grup tentara A. Dengan persenjataan artileri berat dan mortir, mereka memaksa pasukan Prancis yang tersisa untuk bergerak ke Pegunungan Vos pada tanggal 17 Juni. Pada hari yang sama, pasukan Jerman lainnya mencapai perbatasan Swiss, mengisolasi pertahanan garis tersebut dari wilayah Prancis lainnya. Pada tanggal 22 Juni, gencatan senjata antara Prancis dan Jerman ditandatangani. Meskipun demikian, banyak unit Prancis yang tetap bertempur. Beberapa yang telah memberikan perlawanan kepada Jerman saat mereka menyerang garis Maginot akhirnya menyerah pada tanggal 25 Juni setelah gencatan senjata mulai berlaku,
Sementara yang lain terus bertahan hingga tanggal 10 Juli setelah para pemimpin militer Prancis meminta mereka untuk berhenti melawan. Gencatan senjata itu secara efektif akan membagi Prancis menjadi dua bagian. Satu wilayah tetap menjadi wilayah Prancis yang merdeka secara nominal, sementara wilayah lainnya berada di bawah pendudukan militer Jerman. Sebagai bagian dari perjanjian, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Prancis keduanya harus dinetralkan, meskipun mereka tidak perlu diserahkan kepada Jerman. Sementara ketentuan lebih lanjut memicu perdebatan sengit dan beberapa perlawanan dari pihak Prancis. Salah satu ketentuan tersebut adalah bahwa persyaratan yang telah disepakati dapat diubah untuk memenuhi tuntutan Italia. Sementara ketentuan lainnya adalah bahwa setiap warga negara Jerman yang ditemukan di wilayah Prancis harus dikembalikan ke tangan Jerman, di mana mereka kemungkinan akan dideportasi kembali ke Jerman dan ditempatkan di kamp konsentrasi. Pihak Jerman berargumen bahwa tindakan seperti itu hanya akan dilakukan terhadap para pengungsi yang telah memicu perang, sebuah eufemisme untuk orang Yahudi Jerman yang telah melarikan diri ke Prancis untuk mencari suaka. Gencatan senjata lain kemudian ditandatangani antara Prancis dan Italia. Sementara Italia hanya menduduki sebagian kecil wilayah Prancis, mereka juga menuntut demilitarisasi, kutip, wilayah-wilayah berbenteng dan pangkalan angkatan laut, Toulon, Bizerte, Ajaccio, dan Oran. Pada 10 Juli 1940, simpatisan fasis Prancis Pierre Laval mendorong Majelis Nasional atau Parlemen Prancis untuk membubarkan dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan terbentuknya Prancis Vichy atau negara Prancis yang beroperasi di bawah rezim yang jauh lebih otoriter, dengan Philippe Pétain, seorang marsekal Prancis yang pernah memimpin tentara Prancis selama Perang Dunia Pertama sebagai pemimpinnya. Perdana Menteri Prancis sebelumnya, Paul Reynaud, telah memundurkan diri pada 16 Juni dan merekomendasikan agar Pétain menggantikannya. Setelah terbentuknya negara Prancis, slogan revolusioner sebelumnya, kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, digantikan dengan kerja, keluarga, tanah air. Pierre Laval adalah seorang pendukung kebijakan damai terhadap rezim Nazi dan sangat ingin bekerja sama dengan mereka karena percaya bahwa masa depan Prancis sangat bergantung pada keberhasilan Jerman. Banyak tentara Prancis terus melawan Jerman jauh setelah perjanjian gencatan senjata diberlakukan. Salah satu kritikus utama rezim Prancis yang baru adalah Charles de Gaulle, seorang perwira militer yang melarikan diri ke Inggris dan menjadi suara perlawanan terhadap pendudukan Jerman. Sementara semakin banyak gerakan lokal di Prancis mulai bermunculan dan berkembang, butuh waktu bagi mereka untuk benar-benar tumbuh. Konflik selama 6 minggu pada tahun 1940 itu berdarah dan melelahkan. Mungkin karena Prancis dan Inggris percaya pada superioritas militer mereka sendiri, mereka membiarkan Jerman menyerbu dan merebut beberapa negara dengan sedikit perlawanan. Meskipun Prancis telah melakukan banyak upaya berani, meski kalah jumlah dan persenjataan, strategi militer dan kepemimpinan yang buruk menyebabkan jatuhnya negara mereka. Meskipun kedua pihak mengerahkan sekitar 3,5 per juta pasukan, kerugian pihak sekutu jauh lebih besar dibandingkan kerugian pihak poros. Pihak sekutu kehilangan 73.000 tentara, sementara 240.000 lainnya terluka dan 15.000 lagi hilang. Lebih dari 1,7 juta pasukan ditangkap oleh musuh. Prancis dan Inggris kehilangan total 4.643 tank dan pesawat. Di sisi lain, pertempuran Prancis membuat Jerman kehilangan lebih dari 28.000 prajurit serta menyebabkan lebih dari 111.000 lainnya terluka. Sebanyak 19.384 lainnya dinyatakan hilang, dan sebanyak 2.250 tank serta pesawat hilang dalam konflik tersebut.